Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Jarin dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen atau sistem kulit pada tubuh manusia. Integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutaneus. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipih berlapis. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Yang kedua, dermis. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Jaringan subkutaneus mengandung sejumlah sel lemak. Pertama adalah epidermis yang terdiri dari lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, lapisan stratum lucidum, dan lapisan stratum corneum. Mari kita ulas satu persatu. Kita awali dengan lapisan stratum basal. Lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua adalah lapisan stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Ketiga adalah lapisan stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipih seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat adalah stratum lucidum. Langsung di bawah lapisan corneum, terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Kelima adalah lapisan stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, dan mengandung zat kartain. Lapisan kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis. Lapisan dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan atas pars papillaris dan lapisan bawah pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut reticularis. Stratum papillaris merupakan bagian atas dermis, mengandung papila dermis, terdapat pembuluh darah kapiler dan korpus Meissner, terdapat fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Lapisan kedua dari dermis yaitu stratum reticularis, merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar sebasea atau lemak, mengandung kelenjar keringat, korpus Pacini atau reseptor tekanan. Selanjutnya adalah jaringan subkutan, lapisan terbawah sistem integumen. Fungsi utama menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat deris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut sebasea gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, dan mengeluarkan pelumas dan lemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, lebih banyak di telapak tangan, kaki, dan wajah. Air yang bercampur garam berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya kita membahas fungsi kulit.
Yang pertama, fungsi sekresi. Menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi. Misal, sengatan UV, kuman, bakteri, lisol, karbol, infeksi, dan lain-lain. Karena bantalan lemak tebal lapisan kulit, dan serabut jaringan. Fungsi kulit yang kedua adalah fungsi aborsi. Kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air. Kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misal NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Fungsi kulit yang keempat adalah fungsi persepsi. Kulit memiliki respon terhadap panas, respon dingin, dan respon tekanan. Fungsi kulit yang kelima adalah fungsi pengaturan suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengerutkan otot atau konstruksi pembuluh darah kulit. Fungsi pembentukan pigmen adalah fungsi kulit yang keenam. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Jumlah melanosit menentukan warna kulit. Warna kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, dan karoten. Fungsi keratinisasi adalah fungsi kulit yang ketujuh. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Fungsi kulit ke-8 adalah fungsi pembentukan vitamin D. Tubuh terkena sinar matahari langsung dan tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol di sel kulit. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.